Halo semuanya, perkenalkan kami dari Kelompok 6. Perkenalkan nama saya Lowa Davi Ponomodara. Saya Sarah Putri Maisa. Saya Rama Sulaiman Pariwan Ribuan. Saya Nela Putri Dewi. Mari ikuti keseruan kami. A few moments later. Halo teman-teman, hari ini kita mau ke Glodok untuk menyelesaikan pelajaran sejarah. Oke? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Halo teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke Glodok untuk menyelesaikan pelajaran sejarah. Saksikan film ini. Halo guys, kali ini kita sudah nyampe di mana? Glodok. Perkenalkan nama saya Lowa Davi Ponomodara dari SMA Negeri 3 Jakarta. Di sini saya sedang berada di Glodok dan saya memiliki narasumber yaitu dengan Pak siapa Pak? Kak Sedi. Pak Sedi. Iya, Pak Sedi. Kasdi. Oh Pak Kasdi. Nah, Ya. dengan Bapak Kasdi di sini, saya boleh bertanya suatu hal ya Pak? Mau Boleh. mengganggu. Ya. Nah, Bapak kira-kira udah berapa tahun tinggal di sini Pak? Saya dari tahun 90-an. Oh dari tahun 90-an Ya. Pak. Emang Dari kerja di sini lah. oh. Tapi Terus kalau dari masuk sini tuh dari tahun 90-an. kira-kira dari tahun 90-an itu awal masyarakatnya sama kondisi di sini gimana ya Pak? Kalau masyarakatnya mah ya akur-akur aja semuanya. Nggak ada yang ini ya. Akur dah di sini. Cuma perbedaan aja kali ya, perbedaan lokasi sekarang ini. Kalau kira-kira kondisi lingkungannya gimana Pak? Apakah ada banyak kayak seperti sekolah gitu atau warung-warung samping gitu seperti sekarang atau gimana? Lebih banyak perubahan sekarang. Kalau dulu lebih banyak warung-warung di sini ya. Sekarang udah nggak ada. Kira-kira kalau tentang budayanya gimana ya Pak? Kayak orang-orangnya terus apa aja yang dijual di sini itu kira-kira gimana Pak? Budaya sih biasa aja, sama aja kayak dulu-dulu juga. Yang dijual di sini ya begini juga. Kayak toko-toko barang antik gitu ya? Iya, barang-barang. Sama barang-barang sama makan-makanan gitu? Iya, makanan kuliner sama di sini Iya. ya dulu juga begini aja. Cuma perbedaannya aja banyak nih. Perbedaan dulu tuh toko buah di sini. Toko buah dari ujung sono ke ujung sono. Terus kira-kira Pak untuk perubahannya Bapak cukup puas gak dengan perubahan di sini tuh? Ya, puas lah. Puas sekarang lebih ini ya. Lebih tertata, nggak kumuh gitu, nggak kumuh sekarang. Sekarang lebih modern. Kira-kira buat tanya dikit ya Pak, Bapak tahu nggak tentang sejarah tempat ini? Sedikit aja juga nggak apa-apa Pak. Ya, sejarahnya banyak sekali. Di sana dulu SMP, ada sekolahan di sini. Terus ada gedung Gloria, sekarang berubah ya gedungnya. Setelah kebakaran. Iya. Dulu tuh. Udah, kalau gitu terima kasih ya Pak Iya, iya. atas waktunya. Iya, iya. Nah, sekian terima kasih. Perkenalkan nama saya Lowa Davi Ponomodara dari SMA Negeri 3 Jakarta. Di sini saya sedang berada di Glodok dan saya dengan Mas siapa? Fadilham. Mas Fitla. Mas Fidla Iya, benar. betul. Ya. Mas kira-kira mau tanya nih Mas. Mas tahu nggak sejarah tentang Glodok? Kalau sejarah tentang Glodok saya kurang mengetahui ya Pak ya. Kemungkinan buat SOP di sini yang saya ketahui ya, yang diterapkan dari Ghana sendiri, salah satunya untuk akses pintu masuk. Kebanyakan di sini yang tidak tahu sebelum masuk tuh dia tidak tahu pintu masuk yang mana masuk, yang mana keluar gitu ya. Biasanya kondisinya taruhnya biasanya kejepit tuh, kejadian seperti itu. Terus yang kedua mungkin SOP-nya di sini tidak boleh duduk di area tangga ya. Kalau misalnya kedapatan ada yang duduk di area tangga, kemungkinan saya menghimbau untuk dialihkan ke pameran begitu. Terus kira-kira Mas buat budaya-budaya di sini tuh kira-kira apa aja ya Mas? Budaya. Iya, budaya. Iya, kalau di selatan kalau pagi tuh kita pantauannya dari senam tai chi.
Ya kalau setiap pagi ya, jam operasional mall kan jam 9. Cuma sebelum jam 9 para budaya dari Cina ini kebanyakan kalau di pagi hari itu senam dia. Namanya senam Tai Chi begitu. Satu pertanyaan lagi Mas terakhir. Kira-kira Mas untuk perkembangannya apakah signifikan dari pertama kali Mas sampai ke sini sampai sekarang atau gimana? Ya untuk saat ini perkembangan cukup progresnya baik ya. Baik selama saya kerja di sini pengunjung maupun penghuni juga terarahkan gitu. Begitu Mas. Makasih ya Mas ya sekali lagi. Perkenalkan, nama saya Leo David Poromonderha dari SMA Negeri 3 Jakarta. Di sini saya sedang berada di Glodok dan saya bersama dengan Pak siapa Pak? Ya, di Glodok City, Glodok Jaya. Bapak atas nama siapa? Udin, tukang beca. Pak Rudin. Ya Udin, Pak Udin. tukang beca. Dengan Pak Udin dan kira-kira Pak saya mau tahu sedikit Pak. Kira-kira Bapak tahu nggak Pak tentang sejarahnya Glodok dari awal sampai sekarang Pak? Ya, setahunya saya mah ini udah 3 kali nih. Glodok Jaya yang terakhir ini. Glodok pertama, yang kedua, ketiga, ini terakhir ini. Udah 3 kali berubah ya Pak dari Glodok ya. 3 kali. Terus kira-kira untuk budaya masyarakat di sini Pak, kira-kira seperti orang-orangnya itu dari aktivitasnya tuh ngapain aja Pak? Ya macam-macam lah. Ya, yang usaha, yang ya kerja apa aja gitu. Terus Pak, untuk bangunannya apakah banyak yang berubah dari renovasinya seperti ada bangunan baru atau bangunan lama yang rubuh atau gimana Pak? Oh banyak yang baru. Kira-kira Ini udah contohnya berubah apa, nih. Pak, bangunannya? Ya Glodok City ini. Awalnya dari? Dulu kan dia bentuknya nggak panjang begini. Bentuknya kayak supermarket gitu. Ada. Pertanyaan terakhir Pak, kira-kira perkembangan masyarakatnya gimana Pak? Dari Bapak pertama kali kesini hingga sekarang, apakah banyak berubah atau enggak? Ya banyak berubahnya, agak sulit mencari ekonominya. Yang terutama ekonominya. Baik Pak, terima kasih ya Pak sekali lagi Pak. Sekian dari saya, terima kasih. Salah satu tempat tertua di Glodok adalah Vihara Dharma Bakti. Berikut wawancara kami dengan salah satu pengurus di vihara tersebut. Saya Sarah Putih Maesa dari SMA 3. Dengan kakak siapa? Aku admin di Vihara Dharma Bakti ini. Kak, bisa dipanggil Kak Ani. Oke Kak Ani, jadi aku izin wawancara ya. Aku ingin bertanya, sejarah awal berdirinya vihara ini tuh gimana? Kalau misalkan wihara ini tuh ikoniknya tuh karena ini wihara tertua di Jakarta. Ini tuh wihara tertua di Jakarta, dibangun 1650 gitu. Terus untuk dari sejarah detail 1650 sampai sekarang 2023 ya, aku nggak ada wihara ini tuh nggak ada pembukuan detail yang kita misalnya arsip sendiri dari wihara dikumpulin dari tahun 1650 sampai sekarang tuh nggak ada. Jadi aku juga lihat dari artikel-artikel yang ada di Google aja sih. Jadi itu tahun 1650 kan dibangun ya dari letnan Chinese yang datang ke Indonesia. Dia membangun wihara ini mungkin untuk menyebarkan agama Konghucu di sekitar daerah Chinese ini. Terus sempat ada perubahan nama juga. Jadi tuh nama ini kan yang sekarang kan Cintayuan ya. Nah yang pertama tuh Kim Tek I kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah Kim Tek I. Lalu ada perubahan nama gitu 2 kali atau 3 kali kalau nggak salah. Sampai yang jadi seperti sekarang. Terus yang kejadian yang deket-deket dari tahun sekarang sih ini 2015 wihara kita yang asli itu sebenarnya kan dibangunannya ada di belakang ya. Wihara yang sekarang ini tuh sebenarnya wiharanya dibangun sementara doang untuk menggantikan wihara yang kebakaran tahun 2015 kemarin gitu. Saya ingin bertanya tentang wilayah sini kan Glodok ya. Kalau Glodok ini tuh awal berdirinya tuh gimana ya sejarahnya kayak sampai bisa jadi kayak sekarang? Maksudnya jadi daerah yang kayak orang Chinese-nya banyak di Chinatown gitu kali mungkin ya. Kalau untuk detailnya ya aku kurang tahu ya. Cuma mungkin karena di sini kan juga dari zaman penjajahan kali ya. Banyak pedagang-pedagang Chinese yang datang ke sini untuk berdagang di Indonesia dan mereka mungkin pusatnya tuh ya di sini di Glodok ini. Makanya sekarang orang kalau nanya di mana pusatnya Chinatown ya Glodok ini yang paling terkenal gitu. Kalau kondisi masyarakatnya tuh gimana? Kayak kebanyakan di sini tuh mata pencariannya tuh kayak sebagai apa?
kalau aku lihat ya, mereka biasa dagang sih. Mereka kayak buka toko gitu, dagang, ada perusahaan sendiri gitu. Oke Kak, makasih untuk waktunya Kak. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian kami adalah kelompok kami sudah berhasil mewawancarai beberapa orang dan mendapatkan banyak informasi mengenai sejarah di wilayah Glodok dan juga bagaimana perkembangan sosial masyarakatnya sejak dulu hingga sekarang. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami sehingga kami mengetahui sejarah dan perkembangan masyarakat di wilayah Glodok yang merupakan Chinatown terbesar di Indonesia.